Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mereview, menunjukkan juga kepada kawan-kawan bedah kasus judulnya ya. Bedah kasus ini dapat kiriman dari peserta training teknisi ponsel online, Bang Yongki dari Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, ini ada charger, posisi nyala, komplit, Ramli charger. Ini kita lihat dulu. Kita nyalakan. Samsung Galaxy J5 2016. Nih. Kemudian kita siapkan charger. Kita siapkan charger nih. Kita lihat ini charger nyala ya. Charger nyala. Kita colok, kita lihat indikasinya ada atau tidak. Di USB charger, di USB charger ini atau USB adapter maksud saya, tidak terlihat kalau ada proses pengecasan, jadi arus tidak naik. Jadi setelah saya cek tadi tidak ada arus. Nah, kita lihat sekali lagi apakah ada arus atau tidak nih. Ini juga baterai sudah hampir habis, sudah redup dia. Ini sambil kita colok cas. Nah, ini cuma 3%, redup sekali ya. 3% tidak ada lambang pengecasan. Daya baterai ini udah warning ya, udah peringatan untuk segera mengisi baterai. Baik, jadi kita coba langsung bongkar saja. Kita langsung bongkar. Pertama, tentu kita cek baterai ya. Kita cek baterai. Sebenarnya tidak perlu dicek juga sih. Kenapa? Karena ini tadi nyala. Yang perlu kita lakukan adalah dicas. Seharusnya dicas. Ini enaknya ngecasnya menggunakan ini nih, desktop. Tapi saya di sini tidak melihat desktop, susah. Ya, biarkan aja dulu lah ya. Ini langsung kita bongkar. Oke. Tentu dalam pengerjaan ini saya melakukan SOP sesuai yang diajarkan dalam training teknisi di Quantum. Kita lihat di sini seperti bekas ada flak ya, sudah tidak bersih lagi. Ini kita bongkar dulu. Oke. Ini posisinya masih bagus, mulus. Oke, kawan-kawan, kita lakukan SOP. Yang pertama, colok cas. Lalu kita ukur apakah ada tegangan yang masuk lewat konektor ini. Colok di sini. Ya. Kemudian kita ukur. Ya. Ini saya tampilkan multimeter, multitester, apometer. Lalu kita ukur. Ya, menggunakan skala volt DC. Kabel merah jalan, kabel hitam di ground. Oke. Ini enggak kelihatan. Ya, kita lihat, cek satu persatu mulai dari sebelah pinggir ini. Di sini ada tegangan 0,2. Oh, masuk ya, 5 volt. 5 volt masuk. Di konektor cas ada 5 volt. Seret. Nah, tentu untuk mempermudah kita harus lihat contekan. Di mana contekannya? Di Borneo Hardware Solution. Ya, saya loadingkan dulu. Saya bukakan komputer dulu, bukakan Borneo skematik. Jadi di Borneo nanti kita lihat kemana 5 voltnya ini sampai naik ke atas. Ya, ini kamera diamankan dulu biar nggak kena. Oke, ini kita copot juga. Masih mulus. Kalau tidak salah ini area IC charge-nya ya. Kita lihat dulu.
kemudian NDI kita jalankan. Saya buka contekannya. Oke, kita login dulu di Borneo ya. Jadi nyervis semakin mudah dengan adanya Borneo Schematic. Nggak perlu nyari-nyari jalur, sudah disiapkan oleh Bang Ical ya, Bang Rizal Arsad ini nih CEO-nya. Ya, sudah disiapkan oleh Bang Ical dan timnya. Kita tinggal nyontek saja. Ya, duduk manis, goyang-goyang mouse, ya, buka Borneo Hardware Solution, buka Bos Harso. Kita buka sesuai dengan tipe handphone yang kita inginkan. Maka tinggal kita ukur sesuai gambar saja. Enak banget. Makasih Bang Ical. Ya. Kita ini apresiasi yang luar biasa untuk Bang Ical dan timnya. Ya. Semoga Bang Ical tetap sehat, dimudahkan segala urusan-urusannya sehingga tetap bisa update, tetap bisa melayani para teknisi handphone di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oke, jadi kita buka aja Bos Harso. Kita cari Samsung. Samsung seri A. A berapa ini tadi? SMJ 510. SMJ 510. Bukan A. SMJ 510. Oke, ini. Kita buka lagi jalur charger data. Oh, tinggal contek. Nggak contek ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat jalur chargingnya. Nah, tadi di sini kita ukur di kaki nomor 1 ini ada 5 volt. 5 volt dari naik ke atas ya. Naik ke atas ini. Ini saya turunkan dulu. Saya setel dulu kameranya biar pas kawan-kawan bisa lihat. Jadi nggak perlu pakai mikroskop dulu ya. Untuk mengukur ini kita masih bisa lihat. Nah, di sini ya, tinggal kita ikutin. Kaki nomor 1 masuk ke ini. Kalau dari segi atau dari jalurnya ini fuse. Bisa juga lilitan. Ya. Dan kalau saya lihat di sini fisiknya ini lilitan. Fisiknya ini lilitan. Kita lihat sama-sama. Nah, ini. Ini dia lilitannya. Jadi di sini juga harus ada 5 volt. Seret di sini 5 volt. Oke, ada. Seret di sini juga ada 5 volt seharusnya. Sudah, berarti ini lolos. Aman, sampai di sini aman, sampai di bawah aman. Lanjut. Ya, kita lanjut. Kemana dia? Kita kecilkan dulu, seret, langsung ya. Yang warna merah. Kita zoom di sini. Nah, 5 volt masuk ke sini. 5 volt masuk ke sini. Di sebelah mana ini? Di sebelah mana? Di sebaliknya ya. Di sebaliknya. Jadi kita putar. Nah, di sini dia. Ya. Di kaleng ini. Nih, di sini. Ini harus kita buka. Kalengnya harus kita buka ini. Kita lihat ya. Nah, di bawah kaleng tadi ini saya buka barusan. Di sini di area ini. Masih bisa kita ukur nggak nih? Kelihatan nggak lilitan? Ada ya. Di sini ada lilitan. Di sini harus ada 5 volt. Ya, kita ukur. Nggak nyentuh lah ya. Ini kita lihat, kita ukur. Ini saya hadapkan ke sini biar nggak nyentuh ke kaleng. Harus ada 5 volt di sini. Ada? Ada 5 volt masuk. Ada di sini? Ada 5 volt masuk di sini. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya ya, atas ada. Ya, dari sini kan muter nih, masuk 5 volt di sini. Naik ke sini 5 volt. Di sini 5 volt harusnya, di sini 5 volt. Ya, karena susah ini. Yang ini enggak perlu kita ukur pun enggak apa-apa. Tapi masih nampak. Masih ada 5 volt? Ada ya? Oh, ada. Masih ada 5 volt. Ya. Ini di bagian pojoknya. Nih, kawan-kawan lihat di kapasitor ini masih ada 5 volt. Berarti ya, tinggal ini masuk enggak nih? Saya yakin masuk.
masuk 5 volt ke sini. Seharusnya ya, 5 volt ini diolah oleh IC cas, kemudian keluarlah febat. Ya, febat di sini. Kalau kita lihat febat keluar nggak di sini. Nah, febat ya. Ini ada VPH PWR, kemudian febat yang warna merah marun ini muter ke sini ya, naik ke atas. Nah, ke sini dia, ke konektor baterai. Di bagian atas ini harusnya ada 4 volt untuk outputnya. Output dari IC cas. Seharusnya dia ada di atas ini. Di sini. Ya. Di dioda bahkan di R fuse ini. Oh, ada. Ada 4 volt ini. Ya. Febatnya ada keluar 4 volt di sini. Kita lihat. Sorry. Di lilitan ini ada ya. Nah, kalau kita lihat tuh di Borneo skematiknya harus di sini memang nggak ada ya. Di sini ada 4 volt. Masuk dioda nggak itu? Coba kita lihat. Lebih dekat ya. Oh, ini masuk ke dioda ini. Ya, kawan-kawan tinggal lihat nih. Di sini harus ada 5 volt. 4 volt maksud saya, febat ya. Ada 4 volt. Aman sampai di sini. Artinya, kalau ada 4 volt di area dioda dan kapasitor ini, berarti IC cas kerja. IC cas kerja. Tapi kenapa dia nggak mau ngisi? Nih, kita lihat dulu kemana dia ini. Ya, kemana setelah dari sini. Kita lihat, naik ke atas, febat. Set. Ya, di sebaliknya ini. Masuk nggak dia di konektor baterai? Ya, masuk nggak dia di konektor baterai? Jadi dari sini tadi, ya, dari dioda kemudian kapasitor ini langsung masuk ke ini, febat. Masuk, ternyata ada 4 volt di konektor baterai ini. Tapi kenapa dia nggak ngisi? Nah, pertanyaannya. Padahal sudah ada 4 volt. Ya, 4 volt ini datang dari mana? Nih. Masih nancep. Ya. Jadi kalau untuk Samsung sebagian besar kalau saya cek dari pengalaman dengan cara colokin cas ini saja pastilah seharusnya di febat ini, di konektor baterai ini keluar tegangan. Dan ternyata kita cek ada tegangan. Nah, tapi realnya ya ini masih tidak ngecas. Kemudian kalau kita lihat lagi di Bos Harso di Borneo, di sini di sebelahnya ada baterai ID. Mana baterai ID nih? Ya, yang nomor 2 ini ya. Ada tegangan nggak nih? Ada. Baterai ID-nya pun ada. Ya. Baterai ID-nya pun ada nih. Ada 1,8 volt. Nah, putus nyambung seperti itu. Oh, stabil. Oke, ada nih. Febat ada, baterai ID ada. Seharusnya bisa ngecas. Nih tinggal si baterainya ini. Ya, si baterainya ini. Tersangka terakhir. Kira-kira apakah dia bermasalah si baterai ini? Saya gores-gores dulu sedikit, kemudian ini juga saya gores-gores sedikit begini. Ya. Seharusnya ini ngecas. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita pasang kembali. Ini tinggal kita coba sebenarnya dengan baterai lain karena syarat-syarat kerjanya sudah ada semua. Ya, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa ngecas, apalagi tegangan yang keluar dari IC cas menuju konektor baterai itu sesuai dengan tegangan standar untuk charging. Nah, kita pasang seperti ini saja. Ya, pasang, kemudian kita colok cas. Ini pasang dulu nih.
walaupun kabel handsfree nggak fungsi, biar dia nggak mangap aja. Nih kita lihat, kita coba cas. Kurang pas nih. Kurang pas. Pas dulu ya. Jadi ini syarat kerja ada semua. Seharusnya bisa ngecas seharusnya. Oke, ini udah pas. Dipasang. Langsung dipasang. Ini tadi baterai sudah kita gesek-gesek ya. Ini juga kita tarik-tarik begini. Siapa tahu dia longgar, jadi tadinya memang karena longgar gitu ya. Bismillah. Mudah-mudahan seharusnya dia ngecas. Nah, indikator jalan. Indikator jalan. Nah, jadi cuman bongkar pasang lagi ini ya. Alhamdulillah. Solve satu. Ini indikator charger di USB charging saya ini. Nah, di pojok ini jalan nih ketap-ketip. Tadi enggak. Oke. Jadi alhamdulillah ini bisa ngecas. Cuman gitu doang, Bang Yongki. Gampang ya. Ini berapa nih saya tarif ini ya. Ini cuman bongkar pasang lagi, cuman digesek-gesek baterainya. Nah, begini cara kita dalam menganalisa. Ya. Tadi kita cek tidak ada sama sekali tegangan yang masuk untuk charging, dan hanya dibongkar kemudian dipasang, digesek-gesek, kita ukur saja syarat kerjanya. Alhamdulillah dia sudah bisa ngecas. Kita lihat bisa ngecas enggak ini. Ini masih ketap-ketip di situ, tapi ada yang panas nih. Ada yang panas. Itu charger nomor 1 0,6. Tapi di sini sangat panas sekali. Ya. Nah, apakah ini memang betul-betul hanya baterai yang tadi kotor, bisa jadi, tapi di sini sangat panas. Di IC powernya ini. Dan di sini terdetek 0,6 ampere. Dan di sini ternyata juga belum tampak ya. Nah, belum tampak. Walaupun di sini ada indikatornya. Nah. Oke. Berarti kita lanjut analisa lagi nih. Kemungkinan besar dropnya ampere waktu charging ini disebabkan oleh komponen yang short. Jadi nggak jadi nih Bang Yongki ya. Analisanya berlanjut. Tadi saya sudah senang. Kenapa? Tadi waktu dicolok USB adapter nggak ada indikator sama sekali, nggak jalan. Nah sekarang jalan, tapi panas banget nih di sini nih, di area IC power. Mungkin nggak? Mungkin. Karena apa? Output dari IC cas, ya, output dari IC cas itu berupa VPA-PWR masuk ke IC power, ya, masuk ke IC power. Jadi tinggal kita lihat apakah di area ini ada komponen yang short atau tidak. Oke, kita lanjut saja, bongkar dulu, ya, kita bongkar dulu dan kita ukur. Nggak jadi deh. Nggak jadi seneng nih. Ya, seneng, tetap seneng, enjoy lah ya. Kerja itu harus seneng, harus enjoy. Nah, tapi di area IC power ini panas banget. Kita lihat. Kita mau tidak mau bongkar ini, blok ini. Kita bongkar menggunakan tang potong. Mana tang potong saya ya? Tang potong nggak ada. Mana. Kita cari tang potong dulu. Oh ini. Dia mendelik. Nah ini. Kita cek, kita bongkar. Ini dibongkar biar mudah.
lem bawaan, ya bukan kotoran ini. Kita bersihkan biar enak. Nah, tadi yang kita temukan itu ground, ya kita temukan ground, jatuh. Secara jalur, secara skematik, ini adalah jalur. Kalau memang ini ground, ya setelah kita ukur nanti, berarti memang di jalur ini ada yang short. Jadi kerjaan kita ini bukan no charging, tetapi nyari yang short. Nah ini ternyata dia ground, ya tidak boleh ground. Ini jadi ground juga. Nah untuk memastikannya biar enak ini sebenarnya kita putus, ya kita putus saja. Karena ini lilitan ya. Nah, di sini di Borneo kita lihat seperti ini. Di sini yang seharusnya jalur, dia jadi ground. Di sini yang seharusnya jalur juga jadi ground. Nah, bisa jadi ya penyebabnya di sini. Penyebabnya di sini bisa jadi. Ya, tapi kalau kita lihat lagi di PCB asli, di sini sudah tidak ada komponen. Di sini tidak ada komponen. Ya. Jadi sudah close, putus sampai di sini seharusnya. Nah, ini masuk ke sini. Berarti ini seharusnya juga tidak boleh ground. Yang ini kita ukur. Nah, ground juga. Ya, ini ground. Nah, tinggal kita lihat ini ground nggak? Ternyata ini ground juga. Nah ini nyambung kemana nih yang kaki ini? Kita lihat lagi di Borneo. Klik, muter-muter di sini nih ya. Nyelu-nyelan. Jadi tersangkanya ya dioda ini bisa, ya. Dioda ini bisa. Kita lihat diodanya, ya kita lihat. Ini kan. Nah di Borneo-nya seperti ini. Ini seharusnya ini tidak boleh ground. Ini jadi ground. Ini tidak boleh ground. Ini jadi ground. Ini tidak boleh ground. Nah, ini memang ground. Kalau ini tidak boleh. Nah, cari lagi, ikutkan alurnya. Dia masuk ke sini. Ini tidak ada komponen ya. Masuk. Ini jadi ground juga. Kita ikutkan lagi. Kita ikutkan seperti Borneo. Wah, panjang nih sampai pagi nih kita nih. Oke, turun. Kita lihat siapa tersangkanya kembali. Pasti ada salah satu. Nah, ini cara untuk mencari tersangkanya dahulu, ya. Berikutnya, ya, supaya lebih mudah memang kita bisa tembak langsung tegangan di sini, di jalur yang short ini. Oke ya, bersih ya, rapi. Baik, jadi ini kita lanjut. Saya yakin, ya, yakin banget yang short
ya, yang short itu pastilah di area ini. Nah, ini terhubung kemana lagi? Ya. Kira kalau komponen yang ini, yang paling pinggir ini sudah tidak ada memang di aslinya. Jadi di blok ini aman, boleh dikatakan aman. Baru kita ke mundur tadi, ya mundur. Kita lihat ini kemana dia tadi, ya. Ini masih short. Jadi untuk setelah lilitan tadi aman. Nah, ini salah satunya. Salah satu yang menyebabkan bisa jadi ada indikasi short. Misalnya dari sini dia short atau ini short, maka bisa dipastikan di area ini. Nah, kita cek lagi ya, kita cek area ini. Ya, kita mundur kembali. Kita mundur kembali. Mana dia tadi? Berarti di sebaliknya ya. Nah, ini. Datar tegak. Datar tegak ini ya, masuk ke sini. A15 itu, A151 itu ya. Dioda. Ada A150 dioda juga. Nah, tinggal kita lihat di kaki sebelah kanan komponen yang dilewati jalur ini. Ya. Kita ukur. Saya enggak pas nih. Jadi harus ceto ya. Oke. Harus jelas biar enak. Ini saya kalibrasi dulu multinya. Ini kita ukur. Ini tadi kaki yang dari sana. Oke. Bagian bawah enggak ground ya. Oh, tidak ground. Ini sudah tidak ada komponen di sini. Ya. Sudah tidak ground. Berubah dia. Apakah di sini juga tidak ground juga? Kita lihat. Kita ulangi. Nah, di sini. Oh, hilang. Ya, hilang groundnya. Sudah tidak ground dua-duanya. Oh, apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba groundnya sudah tidak short lagi. Ya, tiba-tiba sudah tidak short lagi. Kita ke dekat MMC. Mana? Ini tadi. Apakah juga hilang di sini? Apakah sudah normal juga? Kita lihat. Ini kalibrasi dulu. Yes, ini sudah tidak ground lagi. Sudah tidak ground lagi, hilang dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Ya, ternyata hilang dengan sendirinya. Ya. Mungkin udah disuruh finish dulu. Ya. Kita lihat ternyata sudah tidak ground lagi. Ini kita buka aja deh. Ya, nggak ada faedahnya ini. Ya. Di sini sudah tidak ground. Ya. Kita ulangi lagi biar kawan-kawan lebih jelas. Tadi ya, kalau tadi pakai mikroskop ya, ini ground ini. Nah, tadi di sini. Loh, ground lagi. Ya. Ground lagi dia. Oh, enggak apa enggak ya? Enggak ya? Sudah tidak ground dua-duanya. Oke, sudah tidak ground.
Sekarang tinggal kita coba. Tinggal kita coba ini. Inilah. Kita lihat apakah ada perkembangan perubahan setelah groundnya jadi hilang. Panjang ceritanya kita ini ya. Panjang ceritanya dari not charging lalu mencari short. Ya sudah 1 jam 4 menit. Kita lihat. Kita lihat apakah dia masih not charging. Apakah juga arusnya jadi tambah naik atau tidak. Kalau tadi 0,6 ya. Ini colok. Sudah ada indikator juga. Ini sudah ngecas. Kita lihat. Karena tadi baterainya ini habis nih. Ya, apakah dia bisa ngecas? Ngisi 2%. Berarti memang ciantenan ya. Ada, ternyata short itu tadi. Lah, pertanyaannya, saya nggak buang komponen. Ya, kita cuma angkat pasang. Ternyata sembuh not chargingnya. Ya, tidak ganti komponen. Jadi tidak sia-sia ini ya. Jadi tidak sia-sia kita mengerjakan handphone ini. Ya, di lembur. Alhamdulillah. Ya, kawan-kawan lihat sendiri. Dari awal tidak bisa ngecas sama sekali. Bersihkan baterai, pasang, ternyata bisa ngecas. Bisa ngecasnya di indikator. Ya, di indikatornya 0,6. Nah, sekarang saya lihat di USB adapter ini di USB analyzer ini 1,6 ampere. Nggak tahu siapa yang benerin. Kita cuman bongkar, rapikan, pasang, analisa. Jadi niat saya ya memang memperlihatkan ke kawan-kawan bagaimana cara mengerjakan kasus not charging sesuai SOP. Ya, ini alhamdulillah selesai. Ya, kita lihat nih. Ya, kita lihat, kita nyalakan. Tadi 2%. Ini 1,6 ya. Ini mungkin belum ngangkat baterainya. Oke, yang jelas sudah kita lihat. Nah, ini udah 3% ya. 3%. Nah, ini saya pasang, tinggal kita nyalakan saja ini. Nah, kita lihat tuh indikatornya jalan ya. Indikatornya jalan. Kita lihat. Ya alhamdulillah tidak sia-sia kita garap kurang lebih 1 jam 7 menit ini sampai detik ini. Udah 5%. Tinggal kita nyalakan. Kita nyalakan ini. Saya agak tekan switch on off-nya ada di samping. Oke. Nyala. Kita lihat apakah indikator chargingnya jalan ataupun tidak. Oke. Nah, kita lihat hasilnya malam ini. Jadi kawan-kawan, tahap-tahap kita dalam memperbaiki ya, segala jenis kerusakan asal kita lakukan dengan benar, ya baik berhasil ataupun tidak, kita akan dapat jawabannya. Ini yang paling penting. Jadi jangan kayak tadi IC power panas, ya kan? IC power panas. Wah ini IC powernya nih masalah nih. Ternyata ya belum tentu. Ya. Saya masih sabar dulu. Coba deh. Ternyata CPU MMC juga panas. Nah, panas itu berarti ada sesuatu yang short. Kita telusuri. Ya, ini kesimpulannya nih. Kita telusuri satu persatu. Ternyata ada 2 komponen di dekat MMC yang kedua kakinya ground. Kita telusuri. Ya, kita telusuri sampai ke ujung, sampai habis. Ternyata habis-habisnya dia itu masuk ke soket handsfree. Ya, masuk ke soket handsfree. Nah, kita isolir pelan-pelan. Ya, kita isolir pelan-pelan. Ya, lilitannya tadi kita lepas. Gitu kan? Dan alhamdulillah tiba-tiba kok hilang konsletnya, shotnya hilang dan nih kawan-kawan lihat
sudah ada indikator cas. Udah 6% tadi. Nih, tidak lama. Ini fast charging nih 1,6 ampere. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan. Senang dan bahagia bisa menunjukkan ilmu ini, cara ini kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa lakukan sesuai SOP-nya. Sekali lagi saya ulangi, SOP not charging ya, colok cas tanpa baterai nggak apa-apa. Khusus Samsung atau beberapa tipe di konektor cas harus ada 5 volt sampailah keluar ke konektor baterai 4 volt berupa febat. Kalau belum ada keluar 4 volt febat, berarti masih masalah di area IC cas. Itu kesimpulannya. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada sensor, tidak ada cut-cutan dalam video ini ya, karena saya rekam sendiri seperti saat ini, kemudian langsung posting ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian saya akhiri, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.